Salam Tilastapa. Apa kabar sahabat Tilastapa dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sekedar refresh saja, kali ini Tilastapa akan menjeda sejenak kisah Ujang. Tapi kalian tenang saja, Tilastapa sudah menyiapkan kisah yang tak kalah mencekamnya. Ya, kisah ini diambil dari catatan sejarah Jawa di masa lalu. Kisah tentang keris terkutuk yang muncul dari cinta terlarang di salah satu kerajaan Jawa di masa lalu. Kalian pasti sudah tidak sabar. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Ini dia ceritanya. Cerita ini diawali dari berdirinya salah satu kerajaan di Jawa bernama Singasari, yang di dalamnya terdapat kisah cinta terlarang antara sang raja pertama bernama Ken Arok. Kerajaan Singasari sendiri merupakan kerajaan yang didapat dengan cara merampas kekuasaan dari kerajaan sebelumnya, yakni Kerajaan Kediri atau Kadiri, yang pada saat itu rajanya mengaku sebagai titisan Tuhan. Ken Arok adalah anak dari seorang petani miskin di sebuah desa di Kerajaan Kediri. Orang tuanya tidak mampu menghidupi Ken Arok, sehingga dia harus membuang Ken Arok ke Sungai Brantas. Ada juga versi lain yang menjelaskan kalau Ken Arok sebenarnya merupakan keturunan Batara Brahmana dan Batara Siwa, atau dalam kepercayaan Hindu disebut juga sebagai dewa pelindung umat manusia. Meskipun beda versi tentang asal keturunan Ken Arok, namun nasibnya tetaplah sama. Ken Arok dibuang ke Sungai Brantas dan ditemukan oleh Lembong, seorang perampok terkenal di wilayah Tumapel. Tumapel merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten yang tunduk pada Kerajaan Kediri. Ya, kalau sekarang Tumapel itu bisa dikatakan setingkat dengan provinsi yang tunduk pada peraturan negara. Adapun jabatan pemimpin Kadipaten itu sendiri memiliki gelar Adipati. Ken Arok tumbuh besar di lingkungan perampok, sehingga keseharian Ken Arok tidak jauh dari kegiatan merampok. Suatu ketika, saat Ken Arok sedang melakukan perampokan, dirinya tertangkap oleh masyarakat dan dikurung di suatu tempat. Namun, karena kecerdikan Ken Arok, dia mampu melarikan diri. Dalam pelariannya, Ken Arok kemudian bertemu dengan seseorang bernama Loh Gawe. Konon, Loh Gawe ini merupakan seorang Brahmana dari negara India. Ia sedang dalam perjalanan mencari seorang yang diramalkan sebagai keturunan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Loh Gawe pun menyelamatkan Ken Arok dari kejaran masyarakat. Pertemuan Ken Arok dengan Loh Gawe membuat Ken Arok tobat dari kehidupan rampok-merampok. Loh Gawe mengajak Ken Arok untuk tinggal bersama di rumahnya, agar Ken Arok tidak perlu lagi merampok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bersama Loh Gawe, Ken Arok dididik menjadi manusia yang baik pada sesama. Selama tinggal bersama dengan Ken Arok, muncul sebuah keyakinan dalam benak Loh Gawe bahwa manusia titisan Dewa Wisnu yang selama ini ia cari adalah Ken Arok. Singkat cerita, ketika Ken Arok mulai lupa dengan masa lalu kelamnya sebagai perampok, Loh Gawe mengajak Ken Arok menuju istana Kadipaten Tumapel untuk bertemu dengan adipatinya bernama Tunggul Ametung. Loh Gawe memohon pada Tunggul Ametung agar Ken Arok dapat bekerja dengan mengabdikan diri kepada Tunggul Ametung. Permintaan langsung Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung.
Terlebih kepada Tunggul Ametung, Loh Gawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Ken Arok pun bersedia dan Tunggul Ametung mengangkatnya sebagai pengawal istana Tumapel. Dengan mengabdikan dirinya kepada Tunggul Ametung, kehidupan Ken Arok menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ya, Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Namun siapa sangka kalau istri Tunggul Ametung tersebut didapatkan dengan cara menculiknya secara diam-diam dari ayahnya, yakni Empu Purwa. Pada suatu hari, Tunggul Ametung tidak mampu membendung rasa sukanya pada Ken Dedes. Ketika ayahnya sedang berada di pertapaan dan Ken Dedes juga sendiri di rumah, Tunggul Ametung memanfaatkan keadaan tersebut untuk menculik Ken Dedes. Saat Empu Purwa mengetahuinya, beliau pun marah besar dan mengutuk Tunggul Ametung. Kutukan itu menjelaskan bahwa kelak Tunggul Ametung akan mati dibunuh oleh seseorang, sedangkan anaknya, yakni Ken Dedes, akan selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan yang berlimpah-limpah. Sejak Ken Dedes dipinang secara paksa oleh Tunggul Ametung, dia tinggal di istana bersama Tunggul Ametung di Tumapel. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut pada Loh Gawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari atau Ratu yang Agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar, ucap Loh Gawe. Mendengar kata-kata Loh Gawe yang seperti itu, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok jadi berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes, meskipun itu terlarang. Rencana cintanya kepada Ken Dedes membuat Ken Arok gelap mata. Kemudian ia berniat menyingkirkan Tunggul Ametung. Jalan satu-satunya yang terbesit dalam pikiran Ken Arok adalah membunuh atasannya itu. Jika ucapan Loh Gawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Loh Gawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudahlah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Untuk memuluskan rencana pembunuhannya, Ken Arok pergi mendatangi seorang pandai besi bernama Empu Gandring. Ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Empu Gandring. Empu Gandring berasal dari desa Lulumbang atau Palumbangan Doko, dekat Ulingi, Blitar. Beliau merupakan teman dekat dari kakek angkat Ken Arok yang bernama Bango Samparan. Nah, karena Ken Arok punya niatan mau ngabisin Tunggul Ametung, Bango Samparan ini langsung ngajak Ken Arok untuk bertemu dengan Empu Gandring yang pada saat itu dikenal sebagai manusia pandai besi yang mampu menciptakan senjata-senjata sakti mandraguna. Tanpa berpikir panjang, Ken Arok langsung oke sama tawaran kakek angkatnya itu.
Saat bertemu dengan Empu Gandring, Ken Arok langsung menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Ia ingin memesan sebuah senjata sakti untuk menghabisi Tunggul Ametung. Empu Gandring pun mengiyakan permintaan Ken Arok. Ia akan membuatkan sebuah keris yang konon dapat membunuh manusia hanya dengan sekali tusuk saja. Ken Arok antusias sekali mendengar tawaran Empu Gandring dan bersedia membayar berapapun harga yang diminta, asal keris itu segera dibuat. Namun, suasana sedikit keruh ketika Empu Gandring mengatakan bahwa untuk menciptakan keris sakti itu, ia membutuhkan waktu setidaknya setahun hingga keris itu benar-benar bisa digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok kesal karena ia sudah tak sabar ingin membunuh Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes ke pelukannya. Ken Arok pun gak mau tahu. Ia memberi waktu Empu Gandring hanya 5 bulan saja. Dalam proses pembuatan keris ini ada beberapa versi. Ada yang berpendapat kalau Ken Arok minta dibuatkan keris itu dalam sehari semalam. Tapi meski berbeda dalam hal waktu, semua sepakat bahwa Empu Gandring tak mampu memenuhi permintaan Ken Arok. Lanjut ke cerita. Setelah 5 bulan berlalu, akhirnya Ken Arok datang kembali menemui Empu Gandring. Ia langsung menanyakan keberadaan keris pesanannya. Empu Gandring pun menunjukkannya pada Ken Arok. Namun sayangnya, keris pesanan Ken Arok itu bentuknya belumlah sempurna. Sebagaimana perkataan Empu Gandring sebelumnya, kalau beliau butuh waktu setidaknya setahun untuk menyelesaikan keris tersebut. Ken Arok bertanya mengenai kekuatan gaib yang terkandung dalam kerisnya. Empu Gandring menjelaskan kalau keris itu sudah dimasukkan kekuatan supranatural yang luar biasa. Namun, masih harus melewati beberapa ritual lagi agar kekuatannya sempurna. Mendengar penjelasan Empu Gandring, pikiran Ken Arok justru ingin menguji kekuatan keris itu. Dengan alasan marah karena keris pesanannya tak kunjung selesai, Ken Arok pun merebut keris sakti itu dan menggunakannya untuk melawan Empu Gandring. Pertarungan sengit antara Ken Arok dengan Empu Gandring bukanlah pertarungan biasa, namun naas. Sehebat-hebatnya Empu Gandring, kali ini ia tak mampu menahan serangan keris ciptaannya sendiri. Ken Arok berhasil menusuk Empu Gandring dengan keris sakti itu. Beliau pun sekarat. Nah, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya ini, si pandai besi itu tiba-tiba melontarkan sumpah serapah pada Ken Arok. Kelak akan ada 7 orang dari keturunan Ken Arok yang terbunuh oleh keris sakti itu, ucap Empu Gandring. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya. Hal ini terjadi sekitar tahun 1222 Masehi. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring. Sebelum terjadinya peristiwa itu, ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris Empu Gandring tersebut kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Jan Lawrence Andreas Brandes, seorang filolog atau ahli bahasa kuno, melalui karyanya yang berjudul Para Raton Ken Arok of Hedburg
Der Koningen van Tumapel en Majapahit menukil isi kitab para raton mengisahkan pernikahan tersebut sebagai berikut. Saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati. Nama sebutannya Panji Anengah. Para raton juga mengisahkan Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung nantinya mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam. Pada 1247 Masehi, Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok juga dengan keris Empu Gandri. Oh iya, sebenarnya para raton itu apa sih? Dikutip dari Wikipedia, para raton berasal dari bahasa Jawa, yakni para ratu, yang berarti para penguasa. Para raton adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi atau aksara Jawa kuno. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sangsekerta berarti kitab raja-raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis para raton. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok bertahta sebagai Adipati Tumapel untuk menggantikan Tunggul Ametung. Daerah kekuasaannya tersebut menjadi wilayah yang makmur dan kuat. Kekuasaan Tumapel pun semakin meluas dengan hadirnya Ken Arok. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Tumapel ini adalah wilayah yang tunduk pada kerajaan Kediri. Pada saat bersamaan, ketika Ken Arok tengah menikmati masa keemasannya, kerajaan Kediri justru sedang mengalami ketidakstabilan akibat ulah sang raja, yakni Kertajaya. Kertajaya terlalu sombong dan kelewat percaya diri. Ia telah mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Dewa Siwa, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dirinya. Perilaku sang raja seolah-olah memang tak ada yang bisa menentang. Namun tetap saja, kelakuan sang raja telah membuat keonaran di lingkungan kerajaan, sehingga kaum Brahmana di kerajaan Kediri merasa terintimidasi oleh perilaku Kertajaya. Oleh sebab itu, kaum Brahmana enggan tinggal di kerajaan Kediri dan memilih melarikan diri ke daerah Tumapel yang merupakan kekuasaan Ken Arok. Setelah membantai Tunggul Ametung, Ken Arok melihat banyaknya Brahmana yang bermigrasi ke wilayahnya sebagai berkah. Kejadian ini membuat Ken Arok bernafsu meruntuhkan kerajaan Kediri dari tangan Kertajaya. Ambisi Ken Arok untuk berontak pada kerajaan Kediri pun didukung penuh oleh kaum Brahmana yang sakit hati, sehingga kekuatan Ken Arok untuk memberontak semakin kuat. Kemudian peperangan antara Ken Arok dengan kerajaan Kediri pun dimenangkan oleh pihak Ken Arok. Ya, kemenangan Ken Arok atas Kediri tidak lepas dari dukungan kaum Brahmana. Dengan demikian, Ken Arok pun berhasil bertahta menjadi sang raja. Namun, kerajaan Kediri berubah nama menjadi kerajaan Singasari. Meskipun pusat kerajaannya berada di Tumapel, namun Ken Arok enggan menggunakan nama Tumapel sebagai kerajaannya. Para raton menyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singasari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Nah, pada tahun 1247 Masehi itu tertulis di para raton, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati yang tak lain adalah anak Tunggul Ametung.
Awalnya Ken Arok hidup bersama dengan anak tirinya itu. Dia tumbuh dewasa dengan Ken Arok. Akan tetapi Anusapati merasa iri dengan saudaranya karena dia merasa telah diperlakukan berbeda oleh Ken Arok. Sejak saat itulah Anusapati mulai mengetahui bahwa dirinya adalah anak tiri dari Ken Arok. Dia mengetahui bahwa ternyata ayah kandungnya telah dibunuh oleh ayah tirinya sendiri. Kemudian Anusapati pun marah dan membalaskan dendam Tunggul Ametung dengan membantai Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, serta Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Nuregola, serta Dewi Rambi. Menurut para raton, Tohjaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan keris Empu Gandring pada tahun 1249 Masehi. Selanjutnya, Tohjaya bertahta sebagai penguasa kerajaan Singasari. Begitulah kisah keris terkutuk Empu Gandring. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa cinta yang didasari oleh nafsu pasti akan membawa malapetaka. Selain itu, berhati-hatilah pada sumpah serapah dari orang yang tersakiti, karena siapa tahu ada seseorang di sekitar kita yang tanpa disadari pernah kita lukai hatinya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time. Salam Tilas Tapa.